warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanim Agenini dengan NIM 200810102086 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas N mata kuliah Bahasa Arab 1. Di sini saya akan membahas tentang isim ghairul munsharif. Apa sih itu isim ghairul munsharif? Isim ghairul munsharif adalah isim yang mempunyai dua ilat atau satu ilat yang menempati dua ilat. Karena isim ghairul munsharif memiliki keserupaan dengan fiil atau kata kerja dari segi sama-sama memiliki dua ilat far'iyah. Yang satu kembali pada lafaz dan yang lain kembali pada makna. Yang dimaksud dengan ilat adalah sesuatu yang membuat isim menjadi ghairul munsharif. Adapun pembagian isim ghairul munsharif, yang pertama ada satu ilat. Satu ilat ini terdiri dari sigot muntaha jumu, yang artinya bentuk jamak taksir atau bentuk jamak paling tinggi jumlah terbanyak yang bisa disebut menggunakan suatu kata. Ciri-cirinya adalah ia punya satu ilat yang menyelip di antara huruf pertama dan kedua, sehingga menyisakan 2 hingga 3 huruf setelah huruf ilat tersebut, yaitu huruf 2 dan 3 atau 2, 3, 4. Contoh sigot muntaha ini, yang pertama itu ada masjid yang artinya masjid-masjid. Yang kedua ada manabiru yang artinya mimbar-mimbar. Yang ketiga ada masabihu yang artinya lampu-lampu. Yang kedua itu ada alif taknis. Alif taknis ini yang menempati dua ilat tercegah dari tanwin atau ghairul munsharif secara mutlak, baik alif mahmudah ataupun alif taknis maksurah, dan bagaimanapun keadaannya. Lalu, yang pertama itu ada alif taknis mahmudah, artinya adalah alif yang berdiri di akhir kata ditemani hamzah atau tidak. Yang kedua itu ada alif taknis maksurah, yang artinya adalah tanpa baris di akhir kata. Contoh alif taknis mahmudah ini, yang pertama ada hasna'u, yang artinya perempuan cantik. Yang kedua ada son'a'u, yang artinya ibu kota. Yang ketiga itu contohnya ada Zakaria, yang artinya nama, yaitu Zakari. Yang contoh alif taknis maksurah itu, yang pertama ada Laila, itu artinya nama orang, itu nama Laila. Yang ketiga ada Hublah, artinya hamil. Yang ketiga itu ada Zikra, yang artinya mengingat. Lalu pembagian kedua itu ada sebab dua ilat. Sebab dua ilat ini terdiri dari, yang pertama ada wazan fi'il. Wazan fi'il adalah setiap kalimat isim yang mengikuti wazan yang khusus fi'il, seperti fa'ala atau fu'ilu atau an'ala, dan sesamanya dari setiap lafaz yang dimulai dengan hamzah wasol atau setiap lafaz yang awalnya terdapat huruf tambahan ziyadah, seperti ziyadah fi'il, yaitu yaf'ulu, taf'ulu, naf'ulu, af'ulu. Contoh-contoh wazan fi'il bersama alamiah itu, yang pertama ada Ahmad, yang kedua ada Yazid, yang ketiga itu ada taglib, yang keempat itu ada tarhasu, yang kelima ada samarah. Lalu selanjutnya itu contoh wazan fi'il bersama wasfiyah atau sifat itu, yang pertama ada asfaru, mu'anasnya sofar. Yang kedua itu ada ahmaru, mu'anasnya hamar. Yang kedua itu ada terdiri sebab dua ilat itu, yang kedua ada udul. Udul adalah keluarnya isim kata benda dari bentuk aslinya. Udul itu ada dua macam. Yang pertama ada udul hakiki yang mengikuti wajan fu'alu dan maf'alu yang digunakan untuk hitungan 1 sampai dengan 10. Dua wazan tersebut digunakan untuk memindahkan dari lafaz-lafaz hitungan atau adat yang aslinya yang diulangi. Yang contoh yang kedua itu ada udul takdiri, yaitu nama yang mengikuti wazan fu'alu yang merupakan pindahan dari fa'ilu dalam takdirnya. Contoh udul bersama alamiah itu ada zuharu, perpindahan dari zohiru. Yang kedua ada zufuro, zufaru, yang perpindahan dari zafiru. Yang ketiga ada umaru, perpindahan dari amiru. Contoh udul bersama wasfiyah itu ada ahadu mauhad, perpindahan dari wahid wahdu.
Yang kedua itu contohnya ada sunnah, masnah, perpindahan dari isnaini. Yang ketiga itu ada sulasu, perpindahan dari salasah. Terus ada yang ketiga itu pembagian ilat. Yang ketiga itu ada tak taknis. Tak taknis ini yang menggunakan tak tercegah dari tanwin ghair munsharif secara mutlak, baik untuk isim alam muzakkar ataupun muannas yang hurufnya lebih dari 3 huruf ataupun kurang. Contoh tak taknis ini menggunakan tak bersama alamiah. Yang pertama ada Fatimah, Tolhatu, Sabatu. Yang contoh yang keempat, dua ilat yang keempat itu ada tarkib mazzi, adalah gabungan dari dua nama yang membentuk suatu kesatuan nama yang bukan tarkib idofi, tarkib isnadi, dan tarkib isnaidi. Tarkib mazzi yang ghair munsharif adalah yang diakhiri selain lafadz waih. Adapun yang diakhiri dengan waih maka mabni kars. Contohnya ada ma'da karbu. Yang kedua ada ba'labaku. Yang kelima ada itu ziyadah alif dan nun. Ziyadah adalah tambahan alif dan nun bersamaan dengan alamiah atau wasfiyah dengan syarat jika dimuannaskan tidak diberi tambahan tak. Contoh alamiahnya itu ada Usman, Imaron. Yang contoh kedua itu ada wasfiyah atau sifat. Yang pertama itu ada Sakron, muannasnya Syakro, artinya orang yang mabuk. Yang contoh kedua itu ada Atsanu, yang muannasnya Atsan, yang artinya orang haus. Lalu dua ilat yang keenam itu ada azamiyah. Azamiyah artinya kalimat yang dicetak azam bukan Arab. Kalimah azam bisa tercegah dari menerima tanwin dengan dua syarat. Yang pertama ada merupakan alam atau nama dalam bahasa azamiyah. Yang kedua itu ada lebih dari 3 huruf. Contohnya Yakub. Yang kedua Ismailu. Yang ketiga Ishaqu. Yang keempat Ibrahim. Lalu yang ketujuh itu ada alamiah. Alamiah adalah lafaz yang dijadikan nama karena perkara itu pada asalnya dicetak tidak tertentu, kemudian ditentukan dengan nama. Alamiah bisa tercegah dari tanwin jika bersamaan dengan ilat yang kembali kepada lafaz, yaitu wazan fi'il, udul, ziyadah, alif nun, azamiyah, tarkib mazji, dan taknis. Yang ke-8 itu ada wasfiyah atau sifat, merupakan ilat far'iyah yang kembali makna karena sifat itu cabang dari mausuf atau perkara yang disifati. Alamiah bisa tercegah dari tanwin jika bersamaan dengan ilat yang kembali lafaz, yaitu wazan fi'il, udul, ziyadah, dan alif nun. Sifat jika bersamaan dengan ziyadah alif nun disyaratkan harus mengikuti wazan fa'ala yang muannasnya fa'ilu, dan jika bersamaan dengan wazan fi'il disyaratkan mengikuti wazan afa'ilu yang muannasnya tidak menggunakan ta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.